Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Adiba Fauzia Arifin, Stambuk B1B119001. Saya dari kelas A, jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Halu Oleo, angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi bab 12 mengenai metode perencanaan sumber daya manusia. Pada bab metode perencanaan sumber daya manusia, kita memiliki 4 topik bahasan. Yang pertama adalah teknik prediksi metode kuantitatif, kedua yaitu karakteristik metode kuantitatif, ketiga yaitu teknik prediksi metode kualitatif, dan yang terakhir adalah karakteristik metode kualitatif. Topik bahasan pertama adalah teknik prediksi metode kuantitatif. Pada teknik prediksi metode kuantitatif terbagi atas 10 teknik. Yang pertama adalah moving average atau teknik rata-rata bergerak. Yang kedua, exponential smoothing atau teknik eksponen penentu. Yang ketiga, ada trend projection atau teknik proyeksi kecenderungan. Keempat, regression atau teknik regresi. Kelima, linear programming atau dikenal dengan teknik hubungan linear. Keenam, ada actuarial model atau model perkiraan hambatan. Ketujuh, probability matrix atau teknik metrik peluang. Kedelapan adalah simulation atau teknik simulasi. Kesembilan yaitu first order Markov model atau model Markov dengan urutan prioritas. Dan yang terakhir adalah semi Markov model atau dikenal dengan model semi Markov. Selanjutnya yaitu karakteristik metode kuantitatif. Pada metode kuantitatif terdapat 5 karakteristik utama. Yang pertama, biasanya digunakan perusahaan berskala besar dan menengah. Hal ini dikarenakan jumlah pekerjaan atau jabatan yang banyak dan juga bervariasi, sehingga permintaan sumber daya manusianya akan besar. Kedua, ditunjang data sumber daya manusia beberapa tahun ke belakang. Ketiga, digunakan biasanya pada saat kondisi ekonomi normal. Keempat, pada perusahaan multinasional terdapat kendala yang disebabkan perbedaan budaya dalam menjalankan operasi bisnis. Dan yang terakhir yaitu teknik perhitungan kuantitatif tidak menyinggung kualitas sumber daya manusia dan kompetitifnya. Topik yang ketiga yaitu teknik prediksi metode kualitatif. Pada metode kualitatif digunakan teknik Delphi. Teknik Delphi merupakan teknik yang menggunakan input dari kelompok pakar. Opini pakar dicari dengan menggunakan kuesioner terpisah dalam situasi diramalkan. Opini pakar kemudian digabungkan dan dikembalikan kepada pakar untuk opini tanpa nama kedua. Proses ini akan berlangsung beberapa pakar hingga pakar pada umumnya setuju pada satu penilaian. Teknik Delphi terbagi atas 4 teknik. Yang pertama yaitu teknik kelompok besar, teknik kelompok kecil, teknik kelompok nominal, dan pakar untuk bertemu secara langsung. Pada pakar untuk bertemu secara langsung, gagasan mereka biasanya timbul bebas pada pertama kali, didiskusikan sebagai kelompok, kemudian disusun sebagai laporan. Topik yang terakhir adalah karakteristik metode kualitatif. Pada metode kualitatif terdapat 4 karakteristik utama. Yang pertama, proses memprediksi permintaan sumber daya manusia dengan mempergunakan pengalaman, keyakinan, intuisi, keahlian mengestimasi jumlah, dan kualifikasi sumber daya manusia. Kedua, dilaksanakan oleh ahli sumber daya manusia bekerja sama dengan divisi sumber daya manusia. Yang ketiga, kelemahan metode ini didasarkan pada pengalaman, keyakinan, pendapat yang bersifat individu atau perorangan yang subjektif sehingga berdampak rendah terhadap keakuratannya. Dan yang terakhir, keunggulan metode ini mampu menelusuri kondisi semua variabel yang mudah berubah sehingga mengkaji jumlah dan kualifikasi sumber daya manusia berdasarkan kondisi terkini. Markov Analysis merupakan teknik kualitatif dengan menggunakan tingkat promosi, turnover, dan transfer untuk menganalisis kemampuan sumber daya manusia masa depan yang didasarkan pada masa lalu. Sekian pemaparan materi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.